Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mukhlis Tiono, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Kali ini saya dibersamai oleh Ibu Medina. Beliau guru kuliner. Ya, jadi dalam proses prasupervisi kali ini kami akan membahas mengenai persiapan yang telah dilakukan oleh Bu Medina. Sehat Bu Medina hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan kepada Bu Medina terkait kesiapan dengan supervisi besok yang akan kita lakukan di dalam kelas ya Bu. Oke. Untuk Bu Medina kali ini yang akan dipersiapkan untuk supervisi besok kelas 10. Kelas 10 Ya, kuliner ya Bu? kuliner. Ya, tentang materinya tentang apa Bu? Materinya di elemen praktik dasar memasak. Oke, berarti tentang dasar-dasar memasak ya Bu. Baik, persiapan yang sudah dilakukan sama Bu Medina? Persiapannya sebelum itu ada ilmu-ilmu pengetahuan dulu kami kasihkan ke anak-anak, kami berikan ke anak-anak mengenai proses-proses dasar memasak, mengenai teknik dasar memasak, mengenai bahan-bahan untuk memasak, alat-alat memasak, seperti itu. Ya, berarti sudah ya Bu, sudah cukup persiapan dalam proses pembelajaran besok ya Bu. Ya. Jadi sudah benar-benar dipersiapkan, sudah dimaksimalkan juga ya Bu ya. Ya. Baik, oke. Kita memasuki pada beberapa pertanyaan yang nantinya ini memang terkait dengan persiapan mengajar Bu Medina agar besok proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, terus dengan PKKSE juga ya Bu ya. Oke. Yang pertama Bu Medina, untuk tujuan pembelajarannya? Kalau untuk tujuan pembelajaran itu tujuannya adalah agar siswa dapat membuat sebuah produknya itu berupa ada makanan Indonesia, makanan Oriental, makanan kontinental, ada pastry bakery, ada dekorasi dekorasi kue juga. Oh gitu. Jadi berbagai macam produk ya Bu ya, yang nanti akan dihasilkan. Jadi sudah masuk dalam diferensiasi produknya ya Bu ya. Ya. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai sama Bu Medina apa kira-kira Bu? Untuk area pengembangan itu yang pertama ada pengetahuan tadi, pengetahuan sudah kami berikan untuk anak-anak. Insya Allah sudah mencakup semua sehingga anak-anak waktu di elemen ini sudah siap untuk mempraktekkan masakan. Terus yang kedua adalah keterampilan itu keterampilan anak-anak untuk memasak baru awal, jadinya insya Allah kita pelan-pelan dulu keterampilan memasaknya. Dimulai dari makanan Indonesia, jadi nanti berkembang lagi ke makanan oriental, kontinental, seperti itu. Ya, berarti lebih mengedepankan di pengetahuan sama keterampilannya ya Bu ya. Ya. Nah, dalam proses untuk mencapai tujuan tadi Bu, jadi kan banyak sekali macam-macam varian makanan. Terus tadi yang Ibu Medina sampaikan area pengembangannya nanti di bidang pengetahuannya sama prakteknya atau soft skillnya. Nah, dari situ Bu, untuk perangkat yang akan dipakai nanti, untuk konsepnya nanti sudah berdiferensiasi ya Bu ya? Sudah dibuat berkelompok tadi ya Bu? Ya. Terus untuk KSE-nya Bu, dari segi sosial emosionalnya, terus dari budaya positifnya, itu sudah ada semua ya Bu ya? Sudah ada. Kalau budaya positifnya itu berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sholat duha juga. Oh, jadi diterapkan sebelum pembelajaran itu sudah ada sholat duha ya Bu ya? Ya. Oke. Kalau selain itu Bu, ketika dalam proses pembelajarannya itu kan juga harus ada budaya positif juga Bu. Nah itu kira-kira untuk Bu Medina sendiri dalam prosesnya di materi, ketika Bu Medina menyampaikan materi, ketika anak-anak diminta untuk diskusi, itu budaya positif yang dominan itu apa Bu kira-kira? Kalau waktu diskusi mungkin kerjasama. Kerjasama ya. Kerjasama. Itu kalau untuk yang di bagian praktek itu kan nanti diferensiasinya
Misal kita pertemuan kali ini membuat makanan Indonesia, sup Indonesia. Yeah. Kelompok 1 membuat soto, kelompok 2 membuat rawon, kelompok 3 membuat mungkin bakso. Nah, nanti kita setelah pembelajaran ada evaluasi. Nah, ini loh soto yang bagus tuh rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini, isiannya ini, isiannya ada ini, seperti itu. Semua kita sampaikan. Gitu, okay. Jadi sudah masuk semua ya Bu. Jadi dari budaya positifnya masuk, terus tadi setelah proses pembelajaran tadi ada refleksi, Yeah. terus ada presentasi juga dari anak ya. Yeah. Jadi agar bisa mengetahui ketika praktek kelemahannya apa, itu berarti diserahkan ke guru atau ke kelompok lain untuk mencicipi ya Bu ya. Hasil Yeah. masakan itu kira-kira kurangnya apa gitu ya Bu. Yeah. Nanti setiap teman dari guru juga memberi masukan, terus tindak lanjut juga ya Bu. Yeah. Ya, itu sudah bagus Bu. Jadi tadi budaya positif sudah masuk, pembelajaran berdiferensiasinya masuk, terus dari apa yang sudah disampaikan Bu Medina tadi, KSI-nya juga masuk, karena di situ juga melibatkan mengenai kesadaran sosial Bu. Jadi dalam pembelajaran kelompok itu kan saling bekerja sama ya Bu ya. Jadi saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi ada di situ KSE yang menumbuhkan atau apa ya, memunculkan kesadaran sosial. Itu sudah bagus Bu. Nah, kalau untuk strateginya sendiri Bu, strategi pembelajarannya agar tadi bisa tercapai dengan maksimal. Strateginya mungkin pembagian kelompoknya di rolling. Yeah. Jadi mereka bisa bekerja sama dengan siapapun agar tujuannya tercapai itu. Dan sebelumnya kan ada, sebelum masuk ke prakteknya kan kita sudah menjelaskan kalau misal soto itu nanti rasanya dominan seperti ini, kalau bakso dominannya seperti ini, isiannya ada ini, pelengkapnya ada ini. Nah, nanti diharapkan siswa juga membuatnya juga seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi ketika pembelajaran nanti kelompok bisa di rolling ya Bu ya. Yeah. Ya, jadi tidak monoton kelompok 1 anggotanya 5, si A, si B, si C itu terus enggak. Tapi bisa nanti si A bisa berubah dengan si D, bisa dengan si F gitu ya Bu ya. Yeah. Nah, sudah, kalau saya perhatikan sudah bagus Bu. Jadi dari Bu Medina tadi menyampaikan, dari perangkatnya juga di dalamnya itu sudah mencakup semuanya Bu. Tinggal nanti kita lihat ketika Bu Medina di kelas, besok kita lakukan supervisi Bu di kelas. Nanti tinggal langkah-langkah yang sudah dirancang Bu Medina tadi, yang sudah tersusun rapi, itu tinggal diterapkan sama Bu Medina. Nah, seperti itu Bu. Nah, ya, mungkin itu Bu, ada yang masih bingung? Sudah jelas ya. Jadi sekali lagi untuk tujuan pembelajarannya tadi tentang macam-macam apa, anak-anak itu menguasai kompetensi tentang macam-macam masakan Indonesia ya. Nah, terus untuk area pengembangannya dengan dilihat dari tadi dari sisi materi, terus soft skill itu, terus strategi pembelajarannya atau yang sudah dipersiapkan sama Bu Medina dengan apa ya, memodifikasi dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada perubahan kelompok, terus pembagian job, dan hasilnya yang diberi kebebasan anak untuk memilih sendiri. Itu ya Bu ya. Nah, kalau untuk kesulitan yang menjadi kekhawatiran Bu Medina, mungkin itu saja kan. Kalau anak SMK itu kan masih maunya kerjasamanya sama ini, nggak mau sama ini. Kan kalau misal bukan sama yang temannya deket itu biasanya anaknya itu lebih pasif. oh gitu ya. Berarti masih ada PR untuk Bu Medina untuk membuat anak-anak itu semuanya aktif gitu ya. Ya, terima kasih Bu Medina. Kita bertemu lagi besok di kelas 10 kuliner dalam mata pelajaran dasar kuliner ya Bu.
nanti silakan dipersiapkan dari media, terus metode pembelajarannya. Nah, ini metodenya yang mau digunakan apa ini Bu, kira-kira? Problem based learning. Problem ya, ya bagus Bu. Itu sudah, kalau saya rasa tepat lah kalau untuk di bidang kuliner problem based learning itu cukup tepat sekali ya. Gitu Bu Medina, terima kasih banyak atas waktunya. Kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Medina. Ya, itu tadi pra supervisi dari kami dan akan kami lanjutkan nanti pada kegiatan supervisi di dalam kelas.